Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Wulandari. Saya berasal dari kelas 1B IPAI UPI 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang telah saya baca berjudul Blink. Nah teman-teman, Blink ini diartikan sebagai sebuah kemampuan berpikir tanpa berpikir. Perlu teman-teman ketahui, Blink ini pertama kali dirilis dan dicetak pada tahun 2005 dan buku yang Ayu pegang ini merupakan buku terjemahan dari bahasa aslinya bahasa Inggris. Buku Blink ini termasuk ke dalam salah satu dari 5 kategori book bestseller versi New York Times. Keren banget bukan? Nah, buku Blink ini ditulis oleh Malcolm Gladwell, yang mana buku ini merupakan buku keduanya setelah buku pertamanya berjudul Tipping Point Pecah di Pasar. Siapakah Malcolm Gladwell? Nah, Malcolm Gladwell ini adalah seorang penulis senior, yang mana Malcolm Gladwell juga termasuk ke dalam salah satu dari 100 kategori orang yang paling berpengaruh. Malcolm Gladwell juga termasuk ke dalam salah satu pemikir global yang mana pemikiran-pemikirannya sering dipertimbangkan untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan di negaranya Amerika Serikat. Itu dia sekilas pandang tentang buku ini dan juga tentang penulisnya Malcolm Gladwell. Nah, selanjutnya teman-teman pasti penasaran bukan apa sih kira-kira isi pembahasan dari buku ini? Dan kenapa sih Malcolm Gladwell penulisnya sampai menuliskan buku setebal ini dan juga dinamai dengan Blink, kemampuan berpikir tanpa berpikir. Nah teman-teman, setelah Ayu membaca buku ini hingga tuntas, Ayu menemukan jadi maksud Malcolm Gladwell menuliskan buku Blink ini kurang lebih dapat Ayu simpulkan menjadi 4 fokus buku atau 4 benang merah. Baik, yang pertama, Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa dahsyatnya berpikir cepat membuat keputusan sekejap dan menghasilkan kesimpulan yang cepat. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa Malcolm Gladwell itu berpendapat bahwa ketika kita dihadapkan pada suatu situasi ataupun kondisi yang mengharuskan kita untuk berpikir cepat tetapi menghasilkan keputusan dengan sekejap dan juga kesimpulan yang tepat, maka sejatinya kita tidak perlu memerlukan banyak informasi dengan kurun waktu yang alot atau yang lama. Karena sejatinya informasi-informasi yang masuk yang kita kumpulkan untuk mengambil keputusan tersebut malah kadangkala akan membuat semakin banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan yang mana dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak tersebut akan lebih membingungkan kita dalam membuat keputusan, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama. Padahal Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi yang mengharuskan kita mengambil keputusan, cukup dengan informasi yang ada digali, diolah secara sistematis, maka tidak perlu waktu lama. Dalam kurun waktu sekejap saja akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat. 2. Berpikir cepat dengan keputusan yang tidak tepat dan hasil yang salah. Nah, selain Malcolm Gladwell menjelaskan tadi dahsyatnya kemampuan Blink atau kemampuan berpikir tanpa berpikir ini, namun di satu sisi lain Malcolm Gladwell juga memperingatkan kepada kita supaya kita waspada dengan kemampuan Blink ini. Karena bisa jadi ketika kita berpikir cepat akan mendapatkan keputusan yang tidak tepat, bahkan kesimpulan yang salah. Nah, itu adalah bahaya dari berpikir cepat menurut Malcolm Gladwell. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya seseorang berpikir cepat. Nah, tadi selain Malcolm Gladwell menjelaskan tentang kedahsyatan dan bahayanya berpikir cepat, di sini juga Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa faktor apa sih yang menyebabkan seseorang berhasil dalam berpikir cepat. Di sini Malcolm Gladwell menjelaskan di antaranya faktor yang dapat memberhasilkan seseorang berpikir dengan cepat adalah dengan latihan dan juga dengan pengalaman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Malcolm Gladwell di sini menjelaskan tentang faktor-faktor kegagalan seorang berpikir dengan cepat. Nah teman-teman, tadi faktor berhasilnya itu kan disebabkan oleh latihan dan pengalaman. Nah di sini Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa faktor yang menjadi
gagalnya seseorang dalam berpikir cepat itu adalah karena kegagalan dia dalam memahami konteks masalah. Jadi, karena dia tidak memahami konteks atau isi dari masalah, dia sumpah serapah, seenaknya saja menyikapi masalah tersebut. Padahal memahami isi dari masalah itu merupakan hal yang sangat penting, karena ketika kita sudah memahami masalah apa yang sedang kita hadapi, maka akan dengan sangat mudah kita mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Nah teman-teman, itu dia 4 kesimpulan atau benang merah yang dapat saya simpulkan setelah saya membaca buku ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga tentunya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.